Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana cara melakukan stakeout dengan menggunakan alat theodolit. Sebelum itu, kita akan membahas sedikit tentang apa itu pengukuran stakeout. Pengukuran stakeout adalah pengukuran yang dilakukan untuk menandai titik-titik di tanah yang sudah ditentukan koordinatnya. Pengukuran stakeout juga dikenal sebagai pengukuran staking, layout, setting out, atau survei konstruksi. Tujuan pengukuran stakeout yaitu menentukan titik-titik pematokan untuk pelaksanaan tata letak konstruksi, memberi batas pengerjaan lahan di tambang yang sedang dilakukan, menandai lokasi titik-titik di tanah secara fisik, mengembalikan koordinat desain ke lapangan, dan lain-lain. Sebelum terjun ke lapangan, ada beberapa hal yang harus kita pahami, yaitu pembagian kuadran pada sumbu koordinat. Gambar berikut ini merupakan sumbu koordinat, di mana garis yang vertikal adalah sumbu Y dan garis horizontal adalah sumbu X. Pertemuan antara sumbu X dan Y merupakan pusat sumbu koordinat, di mana nilai X-nya 0 dan nilai Y-nya juga 0. Sumbu X sebelah kanan nilainya adalah positif, sumbu X sebelah kiri nilainya negatif. Sedangkan sumbu Y bagian atas nilainya positif, dan sumbu Y bagian bawah nilainya adalah negatif. Kemudian inilah pembagian kuadran pada sumbu koordinat bumi, di mana pada kuadran pertama nilai X-nya positif dan Y-nya juga positif. Kuadran kedua nilai X positif dan nilai Y negatif. Kuadran ketiga X-nya negatif dan Y-nya juga negatif. Kuadran keempat X-nya negatif dan Y-nya positif. Pada video ini kita akan mendapatkan sebuah kasus di mana kita akan melakukan staking out titik BM3. Pada lokasi lapangan kita juga bisa melihat ada dua buah titik benchmark, yaitu BM1 dan BM2. Masih ingat ya, titik benchmark adalah titik patok permanen yang sudah diukur sebelumnya dan sudah memiliki koordinat. Data koordinat BM1 dan BM2 adalah sebagai berikut. Jadi tugas kita adalah menemukan posisi titik BM3, kemudian akan kita tanamkan patok permanen. Sebelumnya kita harus mencari azimut dari titik BM yang sudah diketahui, yang tujuannya untuk mencari arah utara bumi, supaya pengukuran yang dilakukan lebih akurat, jadi kita mencari arah utara tidak menggunakan kompas ya. Pertama-tama kita hitung azimut BM1 ke BM2 dengan rumus berikut ini. Lalu tinggal kita masukkan angkanya ke dalam rumus tersebut. Dan hasil dari perhitungannya adalah 78 derajat, 41 menit 24,24 detik, atau bisa juga kita hitung menggunakan kalkulator ilmiah sebagai berikut ini. Tekan tombol Shift, lalu tombol tangan, kemudian buka kurung 2 kali. Masukkan koordinat XBM2 yaitu 1005 dikurang XBM1 yaitu 1000, lalu tutup kurung. Kemudian tekan tombol bagi, buka kurung, masukkan koordinat YBM2 yaitu 2001, kurangkan dengan YBM1 yaitu 2000, dan tutup kurung 2 kali. Hasilnya pasti akan sama dengan cara yang kita cari secara manual tadi. Lalu kita lihat hasil perhitungan tadi di mana pengurangan XBM2 dan XBM1-nya adalah positif. YBM2 kurang, YBM1 juga positif. Jadi X positif dan Y positif berada pada kuadran pertama. Jika hasil pengurangannya pada kuadran pertama, maka nilai azimutnya adalah tetap. Jika pada kuadran kedua, nilai azimutnya adalah 180 derajat ditambah hasil perhitungan. Jika pada kuadran ketiga, nilai azimutnya adalah 180 derajat ditambah hasil perhitungan. Jika pada kuadran keempat, nilai azimutnya adalah 360 derajat ditambah hasil perhitungan. Karena hasil dari perhitungan rumus azimut, BM1 ke BM2 adalah 78 derajat. 41 menit 24,24 detik, yaitu berada pada kuadran pertama.
maka azimutnya adalah tetap 78 derajat 41 menit 24,24 detik. Selanjutnya kita cari azimut BM1 ke BM3 yang akan kita stake out dengan cara yang sama seperti tadi. Lalu tinggal kita masukkan angkanya ke dalam rumus tersebut. Dan hasilnya adalah minus 84 derajat 17 menit 21,86 detik karena hasil pengurangan X-nya adalah 10, yaitu positif. Dan hasil pengurangan Y-nya adalah minus 1, yaitu negatif. Berarti azimutnya berada pada kuadran kedua, sehingga azimut BM1 ke BM3 adalah 180 derajat ditambah minus 84 derajat 17 menit 21,86 detik. Setelah itu hitung jarak BM1 ke BM3 dengan rumus berikut. Hasil perhitungan jarak BM1 ke BM3 adalah 10,05 meter. Setelah semua perhitungan selesai, kemudian persiapkan alat yang dibutuhkan untuk melakukan pengukuran. Setelah itu tegakkan alat di titik BM1 dan lakukan penyetingan sampai alat tersebut siap untuk digunakan. Alat kita arahkan pada patok BM2, kunci penggerak horizontal, lalu 0 set sudut horizontalnya. Kemudian tipe sudut pada layar kita ubah jadi HL atau horizontal left. Lalu lihat kembali hasil perhitungan azimut BM1 ke BM2 di mana azimutnya adalah 70, 8 derajat 41 menit 24,24 detik. Setelah itu alat kita putar sampai tertulis pada layar sebesar 70, 8 derajat 41 menit dan 24,24 detik. Berarti pada saat ini arah teropong alat kita arahnya adalah ke utara. 0 set kembali sudut horizontal ke arah utara. Dengan catatan tipe sudut pada layar adalah HR atau horizontal right. Buka pengunci lalu putar teropong alat sesuai dengan azimut BM1 ke BM3. Yaitu 95 derajat 42 menit 38,14 detik, kemudian tarik meteran dari titik BM1 sepanjang 10,05 meter sesuaikan dengan arah teropong. Sesuaikan arah meteran dengan benang silang vertikal yang ada pada teropong. Jika meterannya sudah searah dengan arah teropong, pada jarak 10,05 meter buatlah garis melintang dengan panjang kira-kira 20 cm. Lalu asisten surveyor meletakkan paku pada garis melintang tadi, dan tugas surveyor adalah menginstruksikan kepada asisten untuk menggeser paku tersebut ke kiri atau ke kanan. Sesuaikan pada lensa teropong sampai pakunya berada pas di tengah garis benang silang. Jika sudah pas, lalu tandai titik tersebut yaitu titik BM3. Demikianlah cara pengukuran stake out menggunakan alat teodolit. Cara pengukuran ini hanya dianjurkan pada daerah yang rata. Untuk daerah yang tidak rata dianjurkan menggunakan total station. Pengukuran stake out lebih presisi jika alat yang digunakan adalah total station. Selain itu pekerjaan jauh lebih mudah dan lebih cepat ketimbang menggunakan teodolit. Untuk belajar silahkan coba staking out titik BM4 dengan koordinat X 2003 dan koordinat Y 1990. Hitunglah berapa azimut BM1 ke BM4 dan hitung juga jaraknya. Hasilnya silahkan buat di kolom komentar ya.